Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 mata kuliah Matematika Ekonomi. Di sini kami akan membahas mengenai fungsi kuadrat berupa elips. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Anissa Putri Pujawati, dan rekan saya, Marista Berliana. Dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Ibu Dr. Randus Cecil Hiltri Martin, MSI, PhD, dan Ibu Yuliana FH, SPD, MPD. Sebelum kita membahas mengenai kuadrat berupa elips, kita perlu mengetahui dulu pengertiannya. Adapun pengertian elips yaitu, elips merupakan tempat kedudukan titik yang jumlah jaraknya terhadap dua fokus selalu konstan. Elips mempunyai dua sumbu simetris yang saling tegak lurus. Sumbu simetris yang panjang disebut dengan sumbu mayor dan yang pendek disebut dengan sumbu minor. Titik potong antara kedua sumbu elips tersebut merupakan pusat elips. Agar teman-teman lebih memahami, kami akan memberikan bentuk gambar dari elips sehingga teman-teman mudah untuk mengerti mana bagian sumbu minor dan mana bagian sumbu mayor serta pusat dari elips itu sendiri. Nah, selanjutnya itu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2 adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Maka, fungsi kuadrat pada elips ini pangkat tertingginya yaitu 2. Nah, cara pengoperasian elips. Sebelum kita mengoperasikan elips, kita harus mengetahui dulu bentuk umum persamaan elipsnya dan bentuk baku rumus elips. Jadi, dalam pengerjaan elips ini, fungsi kuadrat berupa elips ini, kita harus mengetahui dulu bentuk persamaan elipsnya dan juga bentuk baku rumus elipsnya. Bentuk umum persamaan elips. Bentuk persamaan elips yaitu A, X pangkat 2 ditambah B, Y pangkat 2 ditambah C, X ditambah D, Y ditambah S sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan B. Bentuk baku rumus elips. X dikurang I pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y dikurang J pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1, di mana I merupakan jarak pusat lingkaran terhadap sumbu min Y, J jarak pusat lingkaran terhadap sumbu min X. Jadi I sama J ini merupakan jarak pusat lingkaran terhadap sebuah sumbu. Sedangkan di mana R1 dan R2 merupakan jari-jari elips. Agar teman-teman lebih memahami mengenai fungsi kuadrat elips ini, kami akan memberikan contoh soal atau bentuk contoh soal. Nah, adapun contoh soalnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Marista Berliana. Baik, saya Marista Berliana akan melanjutkan menjelaskan mengenai contoh soal dari elips. Di sini kami telah memberikan dua contoh soal mengenai elips. Dengan contoh soal pertama yaitu tentukan pusat dan jari-jari elips apabila persamaan elips tersebut yaitu 8x kuadrat ditambah dengan 2y kuadrat dikurang 32x dikurang 12y ditambah 18 sama dengan 0. Nah, di sini kita juga diminta untuk menentukan perpotongan pada masing-masing sumbu koordinat. Untuk penyelesaiannya bisa kita lihat pada slide selanjutnya yaitu. Nah, di sini bisa teman-teman sekalian lihat langkah pertama yang kita lakukan untuk menyelesaikan contoh soal ini yaitu dengan memindahkan angka 18 ke ruas sebelah kanan sehingga hasilnya akan menjadi min 18. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan persamaan ini dengan membagi dua sehingga persamaan yang ada akan menjadi 4x kuadrat plus y kuadrat dikurang 16x dikurang 6y sama dengan min 9. Nah, untuk selanjutnya atas persamaan ini kita bisa mendekatkan masing-masing yang memiliki variabel x. Jadi sehingga 4x kuadrat dikurang 16x plus y kuadrat dikurang 6y dikurang sama dengan min 9.
Selanjutnya, agar kita bisa menjadikan persamaan ini menjadi kuadrat sempurna, kita akan menyisipkan K1 dan K2. Di sini K1-nya adalah 16, sedangkan K2-nya adalah 9. Masing-masing di ruas kiri maupun ruas kanan persamaan. Mengapa harus 16 dan juga 9? Karena 16 ini akan membentuk persamaan 4x dikurang 2 kuadrat ditambah y dikurang 3 kuadrat. Nah, yang 9 ini bisa membentuk 3 kuadrat. Jadi, alasan kenapa harus disisipkan 16 dan 9 agar untuk langkah selanjutnya kita bisa membentuk kuadrat sempurna seperti ini. Nah, berdasarkan rumus tadi bahwasannya persamaannya harus 1, maka kita harus membagi 16 persamaan ini. Sehingga bisa kita lihat di sini hasil yang kita dapatkan adalah x dikurang 2 kuadrat dibagi 4 ditambah y dikurang 3 kuadrat dibagi 16 sama dengan 1. Dimana di sini 4 ini kita hilangkan dan 16 ini kita bagi 4 menjadi 4. Nah, kemudian untuk A dan B ini harus berupa kuadrat. Jadi kita kuadratkan menjadi 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Selanjutnya ditanya mengenai perpotongan sumbu. Untuk menjawab soal ini, kita harus menghimpun dari persamaan ini di mana yang ada variabel x dan yang konstanta. Di sini bisa kita lihat bahwasanya di persamaan yang tersisa adalah 8x kuadrat dikurang 32x plus 18 sama dengan 0. Nah, karena di depan angka x kuadrat, di depan variabel x kuadrat ini ada angka 8, pertama kali yang kita harus lakukan adalah menghilangkan angka 8 ini dengan cara membagi 8. Sehingga persamaan yang kita peroleh adalah x kuadrat dikurang 4x ditambah 2,25 sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya, kita memfaktorkan dari 2,25 ini. 2,25 ini difaktorkan menjadi 3,32 dan 0,68. Kenapa harus angka ini? Karena ketika kedua angka ini ditambah, harus sesuai atau harus menghasilkan angka 4. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan perpotongan dengan sumbu min y. Di mana di sini, seperti yang sebelumnya, pada menyelesaikan persamaan yang atas, kita harus menghimpun angka yang memiliki variabel y dan juga 18 ini. Sehingga persamaannya menjadi 2y kuadrat dikurang 12y ditambah 18 sama dengan 0. Nah, kemudian selanjutnya kita sederhanakan kembali dengan membagi 2 sehingga persamaannya menjadi 2 dibagi 2 jadi y kuadrat 12 dibagi 2 menjadi 6y dan 18 dibagi 2 menjadi 9. Dari persamaan yang ada ini kita dapatkan faktor dari 9 yaitu 3 dan 3. Kenapa harus 3 dan 3? Karena apabila 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, dari penyelesaian yang telah kita buat ini dapat disimpulkan jika pusat elipsnya berada pada titik 2 dan 3 karena R1 lebih kecil dari R2, sumbu mayor elips atau sumbu vertikal sejajar. Jadi di sini sumbu mayor elips ini sejajar dengan sumbu vertikal min y. Untuk elipsnya bisa kita lihat di sini, di mana titik pusatnya yaitu 2 dan 3 dengan perpotongan sumbu x yaitu 0,68 dan 3,32, jari-jari 4 dan
2, 2. Kemudian selanjutnya untuk contoh soal nomor 2 di sini kita harus menentukan pusat dan jari-jari elips dengan persamaan 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat ditambah 16x dikurang 18y dikurang 11 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, di sini sama seperti penyelesaian sebelumnya di mana 11 ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan sehingga menjadi positif 11. Kemudian kita menyisipkan angka 16 dan juga 9 masing-masing di ruas kanan maupun ruas kiri. Sehingga persamaan yang terbentuk adalah 4x kuadrat dikali x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 ditambah 9 dikali y kuadrat dikurang 2y ditambah 1 sama dengan 36. Nah, untuk selanjutnya kita harus menghilangkan atau menjadikan angka 6 ini menjadi 1 seperti ini. Cara yang kita lakukan sama seperti sebelumnya dengan membagi 36. Bisa teman-teman sekalian lihat di sini di mana 4 dikali x ditambah 2 kuadrat dibagi 36 ditambah 9 dikali y dikurang 1 kuadrat dibagi 36 dan juga 36 dibagi 36. Dari persamaan ini kita selesaikan menjadi x ditambah 2 kuadrat dibagi 9. 9 ini didapatkan dari 36 dibagi 4 ditambah y dikurang 1 kuadrat dibagi 4, di mana 4 ini juga kita dapatkan dari 36 dibagi 9. 36 dibagi 36 sama dengan 1. Nah, seperti yang sebelumnya juga, di sini kita harus menjadikan 9 dan juga 4 ini menjadi kuadrat, sehingga bisa teman-teman sekalian lihat persamaan yang kita dapatkan menjadi seperti ini, yaitu x ditambah 2 kuadrat dibagi 3 kuadrat ditambah y dikurang 1 kuadrat dibagi 2 kuadrat sama dengan 1. Untuk kesimpulannya yaitu pusat elips adalah titik min 2 dan 1 karena jari-jari 1 lebih besar dari jari-jari 2, sehingga sumbu mayor elips sejajar dengan sumbu horizontal min x. Mengapa di sini plus 2 dan di sini min 1, sedangkan di sini menjadi min 2 dan juga 1? Karena dalam menyelesaikan soal elips ini kita balik. Jadi apabila di sini plus 2, di sini akan menjadi min 2. Apabila di sini min 1, maka di sini akan menjadi 1. Dari penyelesaian ini kita bisa membuat elips seperti ini, di mana titik pusatnya adalah min 2 dan 1 dengan panjang jari-jari yang kedua adalah 2 dan panjang jari-jari pertama adalah 3. Demikian pemaparan mengenai fungsi kuadrat berupa elips dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.